Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk matematika kelas 7. Ini lanjutannya video yang sudah kemarin-kemarin. Video yang sudah lalu itu sampai ke himpunan, komplemen himpunan. Ini lanjutannya pada hari ini, yaitu himpunan bagian dan himpunan kuasa atau kuasa himpunan. Himpunan bagian atau kuasa himpunan, satunya kuasa himpunan. Insyaallah pada pagi ini kita ke pelajaran tersebut. Baiklah, untuk himpunan bagian kita langsung menuju ke papan tulis. Di sana sudah ada. Baiklah, ini himpunan bagian dan himpunan kuasa. Yang pertama satu ini. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota A menjadi anggota B. Tetapi ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Dan dilambangkan, itu namanya A subset B dengan lambang A bagian dari B. Maksudnya itu secara singkatnya yaitu A dan B ini lebih besar yang B. Karena A ada di B, tetapi ada anggota B yang tidak ada di A. Semuanya anggota A itu ada di B. Contoh kasarnya, ini saya mengajar di kelas 7, 7C dan D. Nah, kamu bagian ke kelas 7 dan D itu bagian dari SMP 3. Jadi bagian dari SMP 3. Yang A ini adalah kelas 7, yang B adalah SMP 3. Berarti anggotanya A kelas 7 itu masuk semuanya pada SMP 3. Dan ada yang di anggotanya SMP 3 yang tidak masuk pada anggota A atau kelas 7. Selain dari kelas 7 masih ada kelas 8 dan kelas 9. Maka dari itu A bagian dari B. Itulah yang namanya bagian himpunan bagian, ya, himpunan bagian. Nah, sekarang lanjutannya kuasa himpunan. Himpunan kuasa dari A adalah himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan P buka huruf A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA, yaitu N ini banyaknya anggota dari himpunan bagian dari A. Jika NA sama dengan P, maka NPA adalah 2 pangkat NA sama dengan 2 pangkat P. P itu adalah banyaknya dari anggota suatu himpunan. Ini anggota dari suatu himpunan. Ini anggotanya A berapa, maka itu akan sama dengan NA, banyaknya anggota. N itu menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. A himpunan itu sendiri. Baiklah, kita contohkan di sini. Contohnya, himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3. NA, nah banyaknya anggota dari A itu adalah 3. Ini bukan 4, 3. Banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. N itu adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Di sini A 1, 2, 3 berarti NA sama dengan 3.
Maka rumusnya tadi adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat P. P itu sama dengan N, banyaknya anggota himpunan. Maka 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 8. Yaitu 1 bagian dari A sama dengan yang tadi kelas 7 bagian dari SMP. Itu kan? Nah, sekarang kalau ini adalah kelas 7 berarti ini adalah SMP-nya. Nah, sekarang 2 bagian dari A, 2 bagian dari A, 3 bagian dari A. Ini yang merupakan 1 anggota. Sekarang yang 2 anggota. 1 dan 2 bagian dari A, 1 dan 2 bagian dari A, 1 dan 3 bagian dari A, 2 dan 3 bagian dari A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6. 1, 2, 3 bagian dari A. 1, 2, 3 bagian dari A. Dan yang terakhir adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu selalu ada pada himpunan, yaitu bagian dari A. Berarti banyaknya himpunan bagian dari A adalah 8. Cara mencari seperti ini. Saya yakin bisa. Pokoknya contohnya aja. Ini secara gamblangnya aja. Di dalam kelas ada 3 anak. Akan dipanggil untuk maju cari lesan. Yang pertama 1 sebanyak 3 kali. Yang kedua 1 dan 2, anak 1 dan 2. Begitu seterusnya sampai terakhir, udah ada sudah. Nah, itu karena yang tidak ada anggotanya itu bagian himpunan kosong, itu juga bagian dari himpunan tersebut. Nah, kalau sudah ngerti, coba P yang beranggotakan bintang dengan persegi panjang. Ini ada berapa banyak? Nah, cari seperti ini. Banyak anggota himpunan. Begitu juga yang ini. Banyak anggota himpunan bagian. Ya. Begitu juga R 1, 2, 3, 4 banyak anggota himpunan. Dari R itu berapaan? Saya yakin sama dengan ini. Berarti NP berapa? 1, 2, ada 2. Berarti rumusnya 2 pangkat P. Ini 2 pangkat R, 2 pangkat R. R-nya karena ini banyaknya ini. Saya yakin bisa, Pak. Ya. Ya, silakan dicoba. Insya Allah bisa, Pak. Ya. Insya Allah yang saya suruh coba, silakan kamu coba. Ya, yang mudah-mudahan bisa. Saya yakin bisa kok. Sekarang saya lanjutkan operasi himpunan. Operasi himpunan sudah saya tuliskan di papan tulis. Baiklah, kita langsung ke papan tulis saja. Ya. Operasi himpunan. Operasi 2 himpunan. Yang sampai 2 himpunan jadi. Ya. Sekarang ada gabungan dan irisan. Ada gabungan dan irisan. Ini 2 himpunan. Sekarang 1 gabungan. Gabungan itu dilambangkan dengan seperti U ke atas. Seperti U. Itu namanya lambang dari gabungan. Himpunan A digabung dengan himpunan B, yaitu himpunan A saja, himpunan B saja, dan irisan dari kedua himpunan tersebut, atau irisan dari himpunan A dan B. Contohnya, A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, B 3, 4, 6, 7. Ini NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5. Ada 5. NA itu banyaknya himpunan. Banyaknya anggota himpunan A ada 5. NB 4. 1, 2, 3, 4. Kalau digabungkan ditambah, sebetulnya ini harus 9. Sebetulnya. Tapi coba nanti kenyataannya. Kenyataannya apakah 9? Nah, sekarang A 1, 2, 3, 4, 5, B adalah 3, 4, 6, 7. Kalau A
digabung dengan B ada syaratnya tadi. A saja, B saja, dan irisan dari keduanya. Nah sekarang A saja itu maksudnya anggota A saja yang tidak ada di B, itu maksudnya. Nah sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 3, 4. Nah 3, 4 ada di sini, berarti A saja itu yang tidak ada di B. Itu A saja. 1, 2, 5. 1, 2, 5. A saja. B-nya yang ada di B tapi tidak ada di A. Berarti 6 dan 7. B saja. Dan yang ada keduanya itu namanya irisan 3 dan 4, 3 dan 4. Maka dari itu A saja 1, 2, 3, 1, 2, 5, A 1, 2, 5. B saja 6, 7, irisannya 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ada 7. Padahal tadi NA sama dengan di 5, NB sama dengan 4. Kalau ditambah adalah 9. Tetapi ini NA gabungan B adalah 7. Aneh juga. 5 tambah 4 kok 7. Yang menganehkan itu karena apa? Karena ada irisan ada di anggota A, ada juga di anggota B. Ini adalah satu aja ditulis, jangan double. Itu yang menyebabkan bahwa 5 tambah 4 sama dengan 7. Karena ada dua huruf angka yang sama. Maka dari itu ditulis satu aja. Dan ngerti kan ya? Itu A gabungan B yaitu yang seperti ini sudah. Nah ini. Jangan lupa A saja itu adalah 1, 2, 5. B saja. Nah ini A saja. Ini A saja. Nah ini B saja. Ini ini irisan yang keduanya. Nah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu berarti A gabung B adalah sebanyak 7. Baiklah, lanjutannya adalah irisan. Irisan dilambangkan dengan kebalik ke bawah. U-nya ke bawah. Nah, sekarang himpunan A dan B dikatakan beririsan jika anggota A terdapat di anggota B terdapat. Begitu juga sebaliknya, B juga terdapat di A. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Himpunan anggota A terdapat di B, anggota di B, anggota terdapat di A. Nah, itu namanya beririsan. Irisan itu yang sama, cari yang sama dua-duanya. Nah, coba contohkan seperti ini tadi. A adalah 1, 2, 3, 4, 5. B-nya adalah 2, 4, 6. Nah, sekarang gampangnya aja cari yang di A dengan yang B yang sama. Berarti ini kamu lingkarin. Nah, ini ada 3. 2, 3 nih. Nah, 3 ini 4. Nah ini namanya irisan. Ada di A juga, ada di B juga, itu loh. Nah sekarang ini irisannya adalah 3 dan 4. Sekarang bagaimana gambar di dalam fan-nya adalah A gabungan B, yaitu A saja ini 1, 2, 5, B saja 6, 7, dan irisan 3 dan 4. Berarti ini semuanya itu adalah A gabungan B. Ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cocok dengan yang tadi. Nah, sekarang A irisan B. A irisan B itu adalah cari yang sama. Yang sama taruh di tengah-tengah. Berarti 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Berarti inilah A irisan B. Ini kepunyaan A juga kepunyaan B, itu namanya irisan. Nanti kalau 3 juga harus ada kepunyaan A, kepunyaan B, kepunyaan C, itu nama irisan 3 dari himpunan. Saya yakin sudah ngerti kok, ya. Ya, baiklah. Untuk lanjutannya tadi sudah digambarkan diagram Venn. Lanjutannya adalah hubungan dua himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya sudah ada di papan tulis. Mari kita ke papan tulis. Ya, ini hubungan dua himpunan. Yang A, himpunan saling asing. Tahu saling asing? Saling nggak kenal, itu loh.
dua himpunan saling nggak kenal, otomatis nggak pernah ketemu. Kenal nggak kenal aja nggak, apalagi ketemu. Itulah, itu secara kasarnya adalah himpunan yang saling asing, nggak ada hubungannya. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing jika tidak terdapat irisan. Nah ini tidak diikat dengan irisan. Kalau irisan kan cari dua himpunan yang ada, yang sama-sama ada. Yang tidak ada, dia tidak ada irisannya, ya. Nah, tidak terdapat irisan dan kedua himpunan tersebut dilambangkan dengan A saling asing, yaitu A saling asing dengan B. A irisan B, himpunan kosong tidak ada. Nah sudah, coba saya kasih ke contoh. Ini A, B, C, D, B, K, L, M. Ini A, B, C, D anggotanya. B, K, L, M. Apakah ada yang sama antara A dan B? Tidak ada. Berarti dua himpunan ini saling asing. Saling asing. Jadi saling nggak kenal. Himpunan A tidak ada di himpunan B, begitu juga himpunan B tidak ada di anggota himpunan A. Itu contohnya, ya. Saya yakin ngerti kok. Nah, sekarang lanjutannya himpunan yang sama. Himpunan yang sama. Himpunan A dan B dikatakan sama jika semua anggota A menjadi anggota B. Semua anggota A menjadi anggota B, begitu juga sebaliknya. Semua anggota B menjadi anggota A. Jadi istilahnya itu satu himpunan aja, cuma dibagi dua. Jadi ke sana itu. Nah, contohnya himpunan A anggotanya KUAS. Kalau dibaca, kalau sekarang kan KUAS. B adalah SAKU. U ada di sini, A-nya ada di sini, S-nya ada di sini, K-nya ada di sini, semuanya ada. Cuma apa bedanya? Susunannya tidak masalah kalau susunan. Ini kalau dibaca SAKU, ini KUAS, kan juga balik aja, susunannya aja. Itu namanya dua himpunan yang sama. Baik banyaknya anggota, baik itu adalah anggotanya apaan, harus sama. Loh kalau sini nanti anggotanya dari, nah bukan sudah. Berarti D tidak terdapat di A. Di situ, berarti bukan tidak sama. Nah kalau yang seperti ini nanti, ini ada yang nggak sama, tapi jumlahnya sama, akan ada di sini, yaitu namanya himpunan ekuivalen. Ya, baiklah. Nah ini himpunan ekuivalen. Himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika banyak. Nah ini banyak anggota B dan A sama banyaknya, banyak anggotanya. Itu tidak masalah, itu apa anggotanya tidak tahu, yang penting dihitung banyaknya aja. Contohnya NA sama dengan NB, ini lambangnya. NA itu banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, NB. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4. NA adalah 4. B adalah 2, 5, 6, 7. Terserah ini mau dikasih apa, terserah kamu, yang penting 4. Maka NB sama dengan, maka dua himpunan ini dikatakan ekuivalen karena banyaknya anggotanya sama. Di situ. Ngerti ya sudah ya? Nah, sudah. Saya yakin dengan contoh-contohnya juga sudah jelas. Baiklah. Nah, dengan berakhirnya himpunan ekuivalen, insya Allah pada pelajaran himpunan sudah selesai. Insya Allah nanti kita sambung ke pelajaran berikutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.